Gue paksa-paksa sampai kaki gue sakit banget, nggak bisa ditekuk. Gue ke dokter, dokternya bilang, kamu ngapain gitu. Gue ceritain, kata dia, kenapa olahraganya sebanyak itu? Iya dok, saya kan soalnya kan pengen nafas saya tuh nggak ngos-ngosan gini-gini gitu. Iya, tapi kan kamu bukan atlet, kamu tuh kamu olahraga buat apa sebanyak itu? Dibilang badannya nggak minta sebanyak itu. Hati-hati loh, dia bilang. Kamu bisa jadi kamu olahraga, kamu bilangnya it's for your body, but actually it's for your brain, it's your ambition. Halo. Hai. Halo. Seperti biasa. What's up, people? What's up, Insta people? Insta people. Aduh, Ini gua kalau om-om acara live Insta people. Angkatin dulu ke Insta people ini bagaimana coba? Ada di YouTube juga. Insta people. Ya, YouTube buddy. YouTube lovers, WhatsApp. YouTube lovers, ya Allah. Kembali lagi bertemu dengan kami ya. Ada saya Hilbram Dunar. Ada Bayu Oktara. Ada Uli Herdi juga di sana. Yes, kami Three Speakers. Dan ini adalah sebuah program yang akan mengajak kita semua belajar banyak dari kehidupan. Nama programnya adalah Kami Salah, Kamu Jangan. Apa deskripsi acara kita? Silakan Mas Bayu. Gak ada apa-apa sebenarnya. Deskripsinya adalah kita ngobrol-ngobrol, kita belajar dari pengalaman orang-orang yang kita ajak ngobrol, kita hadirkan supaya ya kesalahan-kesalahan apa sih yang pernah mereka lakukan, ya paling enggak kita belajar supaya kita milih kalau buat kesalahan yang lain aja, jangan yang sama gitu. Life lessons. Life lesson. Nah, kali ini ada seorang teman kita yang luar biasa suksesnya, sudah berhasil menjadi idola, dan ditambah lagi perjalanan juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ada kesalahan-kesalahan dalam hidupnya yang dia perbuat, yang akan dia bagikan, supaya nanti Lolo ini jangan ikut-ikutan salah. Benar. Iya, langsung aja kita ajak ngobrol. Ini dia, silakan Mas Uli. Kita panggilkan Uchita Pohan. Hai Uchita. Aku dari dulu manggilnya Uchita Barbie. Iya, kalau Mas Boy manggilnya Uchita Barbie. Uchita Barbie. Mas Bay, Kakak Uli, Kakak Hilbram. Gue inget banget Uchit waktu pertama kali tuh. Masa sih deg-degan. Sosial media baru tren, lalu kemudian YouTube baru tren, dunia digital itu baru orang-orang pada shifting pelan-pelan. Uchit itu termasuk yang hampir setiap hari diskusi bareng sama Andira. Gue cuma curi-curi denger gimana caranya bikin konten. Andira Pramanta ya. Kepikiran jadi konten kreator, bener gak sih Sid? Berarti waktu itu ketika Bayu sama Andira di Hard Rock FM ya? Betul. Terus Uchit juga waktu itu berarti lagi di Hard Rock FM ya? Sebelum sama. Ya kan, sebelum sekarang di Cosmopolitan FM sekarang ya? Di Cosmopolitan. Iya benar tuh pertanyaan Bayu. Apa yang membuat tertarik banget dengan konten waktu itu? Konten ya, waktu itu soalnya karena waktu itu yang mengisi pertelevisian adalah kalian bertiga. Jadi aku dan Andira yang tidak mengisi pertelevisian. Itu? Coba tolong saya dibawa ke televisi itu. Ya oke, silakan. CCTV kami Mbak. CCTV ya. Jadi pas momennya sih sebenarnya sih kayaknya ya momennya yang tepat, karena dari dulu gue tuh termasuk orang yang suka banget ngulik internet gitu dari zaman SMP SMA gitu kan. Terus pas ada sosial media Facebook dimainin langsung, terus ada Twitter langsung bikin, terus udah gitu ada Instagram langsung bikin, YouTube dan segala macam. Jadi buat gue sama waktu itu partner siaran gue Andira sebelum dia siaran sama Bayu ya, itu sesuatu yang seru gitu untuk dikulik, dan kayaknya itu akhirnya jadi ini sih, jadi keberuntungan gue, momennya itu pas, karena istilahnya walaupun gue udah belajar atau jadi profesional di dunia radio atau media konvensional, pada saat itu gue juga udah mulai melangkahkan kaki ke area digital juga gitu. Iya. Jadi ada di tengah transisi itu. Jadi istilahnya yang digital juga bisa gue ajakin ke konvensional. Iya. Ya, yang konvensional juga gue bisa coba untuk digitalin gitu. Jadi gimana caranya biar bisa punya followers sebanyak Uchita?
That's a good Tapi question. sebenarnya, Iya. tapi sekarang sebenarnya kalau ngomongin jumlah followers sih nggak ada apa-apanya lah dibanding yang sekarang followernya banyak-banyak banget jutaan-jutaan gitu kan. Cuman gue merasanya sih followers yang terbangun karena udah dari dulu, maksudnya dari awal pertama kali si platform-platform ini muncul dan berkembang di Indonesia, akhirnya itu follower-follower yang emang apa ya, yang emang bener-bener kalau dibilang impactful di sekitarnya mereka kayak gitu. Jadi bukan jumlah kuantitinya sih, tapi gue merasa cukup happy dengan quality yang ada di komunitas, di ekosistem digital gue, kehidupan digital gue. Jadi langkah-langkah ketika mulai membangun Instagram dulu deh ya, kan kalau di Instagram Uchita juga banyak posting-posting ya untuk berbagai macam hal, mulai dari beauty sampai fashion sampai traveling. Itu proses untuk create si Instagram ini menjadi sebuah akun influencer yang baik. Langkah-langkahnya waktu itu apakah dengan konsultan kah atau secara natural aja tuh kayak gimana sih, Cit? Atau ada konsepnya atau kayak gimana? Malah nggak natural, direncanain. Oke. Malah nggak direncanain. Dulu kan Tapi berarti dulu kan gue pertama kali bikin tuh blog, zamannya blogging. Tapi berarti lu karena gue suka dengan akun Instagram lu dan menurut gue secara visual juga enak banget dilihat. Artinya lu memang tipe orang yang sangat menyukai visual atau gimana sih? Oke. Gue suka nyusun-nyusun. Gue tertarik juga sama fotografi. Terus suka lah hal-hal yang estetik dari mata gitu ya, yang secara visual estetik tuh gue suka gitu. Dan juga karena gue kerjaannya dulu juga sebelum siaran gue juga nulis buat majalah, jadi perpaduan antara foto yang estetik atau visual art yang seru dengan tulisan itu tuh gue banget. Jadi makanya gue seneng banget mainin Instagram, mainin nulis di blog gitu, suka banget. Dan kayaknya kan kalau dilihat dari postingannya, Uchita juga bisa dibilang main dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama lah di dunia digital gitu kan. Pernah ngeliat liburan bareng rame-rame, kayaknya sama siapa aja, ada Reza Candika lah, ada siapa lagi ya, Cit? Kayaknya teman-teman yang suka liburan bareng, Febrian, ada Andra Lodita, Nicole, Patricia. Iya. Apaan tuh sama Rio Febrian? Rio Febrian. Febrian. Bukan Rio Febrian sama Febrian. Aduh, nih beda angkatannya beda. Nah, bukan penyanyi juga sih. Penyanyi juga tapi beda orang, Mas. Antara Febrian dengan Rio Febrian. Oke. Uchit. Nge-freeze kayaknya Uchit. Halo. I'm back. Yes, welcome back. Kita lagi menjelaskan ke Om Hilbra mengenai Febrian. Cit, bedanya Febrian dengan Rio Febrian, Cit. Kasih tau deh, Cit. Beda, yang satu 200 suku kata, yang satu cuma satu nama ya. Tapi namanya Febrian emang cuma Febrian doang, titik. Oh, jadi dia bukan Febrian apa gitu, emang Febrian aja. Iya, Febrian yang mana ya Febrian gitu. Oke. Cit, waktu awal bikin konten, mana dulu yang lo fokusin? Apakah bikin kontennya, ataukah invest di alatnya, atau bikin plan dan timelinenya, atau apa waktu itu? Karena emang waktu itu gue nggak direncanain dan pertama kali gue mulai bikin konten itu adalah momen dimana semua guys, jadi emang bikin kontennya duluan yang fokus. Gue belum punya plan apa-apa waktu itu. Oke, nah sekarang di masa zaman sekarang nih, lo bikin konten masih sama nggak semangatnya yang kayak dulu? Bikin aja. Atau sekarang kalau secara emosional tetap naik turun ya. Apalagi kan endorsement dan lain-lain, brand nunggu dan melihat di belakang tuh. Iya, nah kalau sekarang tuh gue ada di momen kadang-kadang ngerasa pengennya bikin konten tuh yang santai aja, terus nggak pengen sesuatu yang terpaku pada angka, terus nggak bikin gue stres juga setiap hari ngecekin nih naik nggak ya engagement gue, apa turun, apa segala macam. Cuma gimana pun juga gue juga emang tetap harus memperhatikan poin-poin itu karena ya ada klien-klien yang kerja sama kan, dan klien-klien itu kan punya KPI juga yang harus dipenuhin bersama-sama dengan gue gitu. Jadi ya akhirnya memperhatikan hal kayak gitu juga sih, apa yang kira-kira kemasan apa yang kira-kira bakal disukain, trennya lagi kayak gimana, itu tetap jadi pertimbangan juga. Lo mulai karir kan dari penyiar radio kan, Cit ya? Kenapa bisa tiba-tiba siaran radio waktu itu? Siapa yang nawarin?
karena gue suka dengerin radio. Terus gue denger ada lowongan di Hard Rock. Gue denger radio Hard Rock. Gue tuh pendengar Uli sama Nox. Wah, MMS Paranoia. itu ya. MMS, Di malam-malam zaman- siaran. Malam-malam siaran ya Allah. Oh iya, Di zaman gue masih SMA itu. Oh, Dia Jadi- agak ketuaan ya, karena anak SMA biasanya dengerinnya belum Hard Rock ya. Belum. biasanya sih enggak ya, Cit. Agak early ya, gitu. Gue tuh pertama kali temenan sama Uci tuh di Pet kalau nggak salah. Iya kan, Cit? Kita kayak Iya, kenalannya di Pet, jadi zaman Pet. di social Iya, media kenalan. Terus karena waktu itu Uci udah mulai siaran dan I notice gitu Iya, menurut di gue. Hard Rock. Dan I like it. Terus waktu itu kayaknya gue say hi atau apalah, pokoknya akhirnya jadi temenan. Tapi temenan kita tuh sebenarnya lebih sering di social media loh, Cit, daripada ketemu beneran. Iya, jarang Iya ketemu kan? kan. Akhirnya sekarang banyak yang kayak gitu kan, temennya di dunia Benar, digital, benar. dunia virtual. Nah, kalau ngomongin soal bikin konten, udah gitu mungkin lo pikirin tuh fotografi apa segala macamnya. Kan dari dulu yang Ucit sebagai penyiar radio dan Ucit yang sekarang sebagai influencer itu udah lebih populer sekarang. Betul, harus diakuin. Iya nggak, Cit? Nah, popularitas itu membebani gak sih buat lo? Ada masanya iya. Di sebelah mana? Ada Di masanya bagian apa? membebani. Nih, kalau misalnya kita ngomongin angka followan jutaan dan istilahnya public figure beneran gitu, mungkin ya nggak seberapanya gitu. Tapi secara mental di pemikiran gue sih ada sesuatu yang akhirnya jadi berubah gara-gara ada beban popularitas itu. Kalau nggak salah gue kayaknya pernah cerita sama Uli deh, karena waktu itu momennya kita lagi mau bikin demo acara baru bareng, inget nggak? Yang sama narasi kalau nggak salah ya. Bukan? Iya, yang sama Iya kan? narasi. Terus, Itu kan momen itu kan gue, momen itu tuh gue lagi ngerasa menurut gue apa yang gue tampilin dan dapat pujian dari orang itu bukan sesuatu yang gue deserve pada saat itu, karena menurut gue kayak lu nggak usah muji-muji gue deh, semuanya gue tuh nggak sebaik yang kalian kira. Gue gitu, gue sempat mikir kayak gitu. Terus gimana caranya tuh setelah pikiran itu masuk untuk menetralisir? Iya, perubahan pola pikir sih, cara berpikir itu berubahnya gimana? Iya, terus gue nanya kan sama lo ya Li ya waktu itu ya, kayak lo pernah nggak sih ngerasa kayak ini? Enggak, lo emang lagi kenapa dia gitu? Terus gue kayak, kok dia nggak pernah ngerasa kayak gitu ya, berarti gue yang aneh kali ya, gue gitu. Uli tuh populer dari lahir soalnya jadi ya. Gue tuh dari lahir. Jadi nggak pernah ada perubahan dalam hidupnya ya? Ada perubahan. sebagai bayi ya, gue pikir gue presenter waktu itu. Bayi presenter. Ada lagi. Yang presenter tuh Bayu, bukan bayi. Oh iya, sorry Bayu, bukan Bayu. Salah. Terus Cit, tapi maksud gue ya apa gitu yang terus membuat lo sekarang I don't know punya pola pikir yang berbeda gitu, perubahan pola pikir kayak different dogma or way of thinking yang dulu terus akhirnya berubah tuh kok. Apakah karena lo sekarang mulai menemukan jawabannya di kristal-kristal kah? Atau kristal-kristal itu ya, koleksi gue ya, enggak sih itu kristal mah kalau saat ini buat gue pajangan cantik aja, tapi Jadi ada efek menyenangkannya lah, buat ada efek relaxingnya. Tapi kalau tadi jawab pertanyaannya Kak Hilbram juga ya tadi, kan akhirnya gimana gitu ketika kepikiran kayak gitu masuk gitu kan, ya awalnya nggak nyaman banget karena gue jadi questioning myself, jadi nanya sama diri gue sendiri, dan ternyata itu tuh terjadinya setelah gue 7 tahun siaran. Jadi setelah gue 7 tahun siaran, gue tuh ya namanya kita semuanya penyiar, kita tahu Cit. Ya. Udah nggak boleh bawa beban-beban kehidupan kita yang lain. Pokoknya mic on, kita menghibur gitu kan. Jadinya kita sering mengenyampingkan perasaan sedih. Jadi kalau misalnya lagi sedih ya udah masuk studio, ya udah lo lupain aja dulu. Akhirnya karena dia dipinggirin terus, si perasaan sedih itu tuh ngebludak gitu, kantong kesedihannya tuh penuh sampai gue udah nggak bisa kontrol lagi, dia keluar sendiri di momen yang gue sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Misalnya. Dan
Pada saat itu gue lagi gue merasa nggak punya masalah yang berarti sebetulnya, nggak ada konflik lah sama orang-orang di sekitar gue gitu. Tapi pada saat gue bangun suatu hari, gue ngerasa sedih, ada kayak kesedihan yang gede banget, nggak tahu datangnya dari mana, dan makin gue pikirin ini dari mana ya datangnya, itu gue kayak ketarik ke dalam satu tempat yang kayak nggak enak gitu. Terus gue kayak, kok ngeri sih kalau gue bayangin gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, gue berangkat aja dulu. Gue berangkat siaran, sampai studio, gue masuk ruangan, terus gue nyalain mic, gue opening. Abis opening, gue masih bisa nahan. Biasanya kan kita tetap bisa nahan ya emosi ya. Terus pas cut berikutnya gue ngomong, di tengah ngomong gue nangis. Yang bener loh. Itu pertama kalinya mikrofon on air. Kok gue bisa on air. Oke. Langsung buru-buru gue selesaiin, gue matiin, terus gue kayak, gue kenapa gitu. Padahal topiknya sedang nggak dalam konteks lo sedih gak juga ada. Atau nggak ada, tiba-tiba aja gitu. Tapi sepanjang jalan gue nyetir dari rumah tuh gue nangis. Karena gue punya kesedihan yang gede banget yang nggak pernah gue anggap. Lo mencari jawaban nggak? Misalnya, I don't know, maybe cari temen kayak, atau cari guru, atau cari I don't know, like curhat. Siapa yang lo temui untuk mendapatkan jawaban atas segala kebingungan ini gitu? Cit, boleh diulang lagi jawabannya, Cit? Karena pas gue datang, dia ngeliatnya kayak, kenapa muka lu kusut banget gitu. Gue cerita sedikit, terus dia gitu mereka bilang, Iwet Ramadan sama Sita Enji. Terus dia bilang, ya emang gitu kali, kalau sebagai penghibur kan kita emang suka ngelupain rasa sedih, kata Enji gitu. Terus terus gimana dong gitu. Ya kalau gue sih selama ini kalau gue punya rasa sedih gue selesaiin, tapi kalau emang gue harus nge-MC atau harus tampil, gue pending dulu sampai malam, habis itu malamnya gue nangis, besoknya udah deh gitu, dia ngomong gitu. Disitulah gue baru sadar, gue tuh punya part yang selama ini gue entar-entarin tapi nggak pernah gue beresin gitu. Terus pertolongan pertamanya, karena hari itu juga harus ada kerjaan lain, pertolongan pertamanya ya udah gue kayak menyamankan diri, kayak makan yang gue suka, ya yang kecil-kecil gitulah. Mood booster yang kecil-kecil gitu. Abis itu barulah gue mulai nyari tahu feelings tuh kayak gimana sih. Nyari taunya ke terus belajar dari film Inside Out. Oh ya, itu lucu ya. That's a great. Itu film ya, walaupun kartun ya, tapi it's quite philosophical sih ya cara pandang, dan jadi ada awareness itu mengenai. Berarti kesedihan itu jangan disimpan-simpan, jangan dipendam-pendam, nanti kantong kesedihannya meledak sendiri. Nah, itu. Kami salah, kamu jangan. Nonton Inside Out. Nonton Inside Out. Yes. Iya, di film itu ada. Kan filmnya Inside Out yang mirip kayak gitu. Joy. Nah, selama ini tuh gue joy banget. Padahal sebenarnya gue nggak bisa mengambil karakter si Joy itu doang. Gue kan yang orangnya, manusianya. Yang punya semua itu, ada anger, ada disgust, dikasih jatah juga dong yang lain gitu. Dikasih panggung sesuai dengan porsinya. Bener. Okay. Yes. But what makes you happy? Cit, freeze. What makes you happy? Cit. Cause I'm happy. Oke, boleh diulang Mas Bram? Agak Oke. Cit. What makes you happy? What makes me happy right now sekarang adalah kalau happy as in kebahagiaan, gue akhirnya baru sadar dan tahu gitu ya di titik ini bahwa kebahagiaan atau happiness tuh ya pada saat kita ngerasa cukup aja udah gitu. Cukup karena gue suka jalan-jalan. Kapan kita merasa cukup? Kita nggak pernah merasa cukup. Gimana? Itu dia. Selama ini gue nggak pernah merasa cukup karena ternyata tuh kita juga mungkin mirip-mirip lah ya, kayaknya didikan lantai 8 tuh semuanya mirip-mirip ya. Yang mana tuh kita selalu diminta atau diajarin untuk naik terus levelnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya udah achieve ini, berarti lo nextnya apa? Ya itu benar juga sih. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita dikasih tangganya cepat dan kita beneran terus bisa naik, lu mau naik sampai mana lu tuh nggak tahu ujungnya gitu. Dan si kebahagiaan itu tuh bukan ya udah pasti ketika kita bisa achieve sesuatu yang kita pengen, kita seneng kan. Iya. Tapi there's a thin line between happiness and pleasure. Iya, betul.
Karena kan kalau pleasure aja terus-terusan, and then pada akhirnya lo mempertanyakan terus apa gitu, and then what? Yes. Gitu. Dan kenikmatan yang lo dapatin dari pleasure itu kan biasanya paling gede ketika di awal ya. Semakin lama, semakin sering dirasakan dan dialami ya semakin berkurang juga pleasure-nya. Padahal hal yang dilakukan sama gitu ya. Kok gue selama nikmat bahagia ya? Bahagia ya. Makanya kita semua pengen jadi lo, Bram. Asli, nikmat semua. Aduh, ada yang benar tuh, ada yang salah di kita, Li. Kami salah, kamu jangan. Bener. Jadi program ini juga ingin memberitahu kamu bahwa jangan seperti kami. Bener. Oke, tapi terus menjadi penyiar radio dan sekarang menjadi seorang content creator, pasti investasi waktu dan tenaga lo juga jauh lebih banyak kan sekarang. Nah, lo merasa ada yang lo seselin nggak? Atau kalau memang kesempatannya itu datang lagi untuk merubah profesi dan nasib, lo ada keinginan untuk merubah profesi dari yang sekarang lo jalanin? Menjadi apa? Nggak tahu, makanya ditanya. Apa gitu? Ada rencana yang tertunda mungkin? Kalau profesi, ini tuh udah dream job gue selama ini. Iya. Jadi gue merasa beruntung banget juga gitu. Ini tuh yang mana? Karena banyak nih Ucita nih profesinya kan. Presenter. Penyiar iya, presenter iya. Sharing, jadi communicator. Communicator ya. Karena kan podcasting juga. Terus sering kali bikin acara-acara baik online maupun offline, ketemu sama komunitasnya. Nulis buku juga, Ucita. Apa Cit judul bukunya? Bicara tubuh. Bicara tubuh. Benar. Boleh ceritain ke Hilbram dan Bayu nggak Bicara Tubuh tentang apa? Kerja bareng sama Josh Felix. Iya, sama sahabat gue Josh Felix kita kolaborasi bikin buku judulnya Bicara Tubuh. Jadi isinya itu ada foto hasil karyanya Josh dan ada tulisan narasi bergaya puitis dari gue. Jadi fotonya itu bagian-bagian tubuh yang udah kita sepakati bareng-bareng di foto dengan angle yang artistik. Habis itu gue kasih narasi ke bagian tubuh itu apa yang pengen gue sampein, kayak misalnya bagian mata gue mau bilang terima kasih, terus buat rambut gue mau minta maaf, buat gitu aja tuh seluruh tubuh gitu. Jadi pengennya sih karya ini tuh bikin mengajak orang-orang yang menikmati, yang baca itu untuk akrab berteman sama casing badannya nih. Sama tubuhnya. Jadi nggak sekedar cuman hidup nih di dalamnya, tapi juga ya akrab gitu sama tubuh sendiri gitu. Kalau emang dia Ucit pernah berantem sama tubuh sendiri? Berantem sih kayaknya nggak pernah ya, tapi mungkin pernah nggak ngerasa satu kesatuan kali ya. Oke, elaborate please. Wow, elaborate please. Ini menarik nih. Ini dua kutub yang berbeda nih mungkin. Ucit dengan pola pikirnya, Hilbram dengan pola pikirnya, ini menarik banget nih. Oke, Ucit go. Asik ya. Asik. Ini keren. Jadi, kalau contoh kasusnya gini, gue itu orang yang tadi lagi-lagi kita nih semuanya tipenya achiever kali ya. Kalau pengen sesuatu kita berusaha untuk achieve, which is good. Terus gue juga melakukan hal tersebut. Kenapa akhirnya tadi gue bilang ada kata cukup itu? Karena ketika kita mau achieve terus, nggak ada puasnya, itu tuh sebenarnya udah bukan sesuatu yang baik, total baik, 100% baik. Bisa jadi itu ego kita udah kelebihan, sampai suatu saat kita mentok, jatuh, terus lo bingung, kok gue jadi nubruk ya? Gitu. Karena ngikutin itu semua. Salah satu hal contohnya yang sampai akhirnya bikin Bicara Tubuh adalah waktu itu gue lagi gemar banget olahraga karena gue ngerasa untuk jadi penyiar, untuk jadi profesional MC dan lain-lain, nafas gue harus panjang, nggak boleh ngos-ngosan, gue harus bugar, harus fit. Terus gue olahraga lah, keseruan lah olahraga karena gue ngerasa gue ternyata bisa nih lari segini gitu. Oke, gue besoknya mau lebih lagi. Sampai akhirnya waktu itu akhirnya gue sempet cedera gara-gara salah pemanasan, tapi gue maksain hari itu gue tetap olahraga karena gue udah bikin jadwal. Gue bilang nggak bisa, ini kan udah jadwal gue harus lari sekarang gitu. Jadi seminggu bisa 5 hari olahraga, ada lari, ada squash, ada zumba. Gila sih. Ada banget kan. Sampai akhirnya kaki kiri gue cedera, terus gue diemin karena gue ngerasanya gue harus tetap masuk ke target yang udah gue bikin.
Gue paksa-paksa sampai kaki gue sakit banget, nggak bisa ditekuk. Gue ke dokter, dokternya bilang, kamu ngapain gitu. Gue ceritain, kata dia, kenapa olahraganya sebanyak itu? Iya dok, saya kan soalnya kan pengen nafas saya tuh nggak ngos-ngosan gini-gini gitu. Iya, tapi kan kamu bukan atlet, kamu tuh kamu olahraga buat apa sebanyak itu? Dibilang badannya nggak minta sebanyak itu. Hati-hati loh, dia bilang. Kamu bisa jadi kamu olahraga, kamu bilangnya it's for your body, but actually it's for your brain, it's your ambition. Iya ya, kadang-kadang kita makanya gue nggak olahraga. Bener loh, Cit. Karena gue nggak ada ambisi. Olahraga buat badan gue, bukan buat ambisi. Jadi saat badan lo nggak minta, ya udah nggak usah. Makanya lo nggak olahraga karena nggak ada permintaan dari manapun, dari dalam pikiran lo nggak ada, dari tubuh lo nggak ada. Dengerin ya, berarti olahraga kebanyakan yang hanya untuk memuaskan pikiran itu juga tidak baik. Kami salah. Kamu jangan. Tapi bener sih, kan gue kan lagi olahraga kan, terus ada salah satu coach. Biasa aja. Jadi si coach gue cerita bahwa misalnya begini nih, banyak orang yang salah pikir bahwa kalau makan itu begitu kalorinya gede dikit dia ngerasa berdosa, ngerasa salah, apalah segala macam gitu. Padahal buat olahraga itu sebenarnya makanan itu kan fuel ya. Cuman yang lo mesti sadari lo bahan bakar seperti apa yang lo perlukan gitu. Jadi ya memang awareness itu penting. Banget. Akhirnya di situ gue yang paling gue sadarin adalah bahwa ternyata gue boleh punya ambisi atau punya cita-cita atau keinginan yang grande banget. Tapi gue juga harus mendengarkan si tubuh gue ini sanggupnya semana, mintanya seberapa, karena kalau enggak itu merepotkan gue sendiri dan bisa ngerusak diri sendiri. Ambisi bisa merusak diri sendiri. Hati-hati tuh, kami salah, kamu jangan. Tapi Cit, gue mau tanya deh, buat seorang Uchita Pohan saat ini, apalagi ambisi yang belum terpenuhi yang masih lo kejar? Gue sekarang tau gak sih, aneh banget, tapi gue sekarang mencoba untuk mengurangi ambisi dan mencoba untuk mengurangi plan. Iya. Gimana cara menguranginya? Cara berdamai dengan diri sendiri. Telling yourself not to do it, atau gimana cara mengurangi ambisi itu gimana? Karena gue ketika akhirnya gue udah mencoba untuk mengurangi si jumlah plan gue yang misalnya kalau dulu seminggu udah dipenuhin banget kan hari-harinya, dalam satu hari tuh kalau bisa dipadetin apa segala macam. Gue sadar sih once akhirnya gue sakit, gue juga nggak bisa melakukan pekerjaan itu kan. Iya. Gitu. Terus dan ternyata mengurangi perencanaan yang berlebihan itu ternyata rasanya enak, karena gue jadi nggak terlalu ngerasa keteror gitu sama semua. Keteror sama plan-plan gue sendiri gitu, dan itu rasanya lebih nyaman. Jadi karena gue udah ngerasa nih ternyata kalau kayak gini tuh lebih enak ya, coba aku kurangin gitu. Ternyata nggak apa-apa juga, gue fine kok untuk nggak punya ambisi segede itu. Ternyata gue tetap bisa hidup aja, teman-teman baik gue tetap ada di situ, terus gue juga tetap masih punya pekerjaan, alhamdulillah. Jadi ternyata nggak terlalu jadi hal yang menakutkan seperti yang gue pikirin. Tapi masih punya tujuan nggak? Enak. Mau kemana? Masih. Mau dapat apa? Mau jadi masih apa? Dong. Apa itu? Sekarang pengen lebih sekarang akhirnya jadi klise gitu jawabannya. Apa tuh? Jadi pengen jadi orang yang lebih bermanfaat aja buat diri sendiri sama orang sekitar gue, gitu aja. Mau klise, bentuknya hal kecil. Caranya gimana? Apanya nih mau jadi lebih bermanfaatnya? Iya, itu kan idenya. Mewujudkannya. Mewujudkannya dengan lebih mempunyai kualitas dalam apapun yang gue lakukan itu dengan lebih banyak pakai perasaan yang bermakna gitu loh. Pakai perasaan, Mas Bram. Pakai perasaan. Nah, ngomongin soal perasaan nih. Bukan cuma pakai hitung-hitungan. Jangan cuma hitung-hitungan. Kami salah, kamu jangan. Ada hal-hal yang emang gak bisa dihitung sama manusia ya. Ini nasihat yang berkali-kali seringkali diucapkan oleh saya ke Mas Uli ya. Apa? Pakai perasaan, jangan hitungan. Pakai perasaan. Enak sama gak enak perasaan itu doang. Jiwa entrepreneurnya tinggi. Begitu perasaan yang gak enak, cabut coy. Gitu. Oke, berarti nanya, Cit, lo pernah nggak mengerjakan sesuatu tapi lo nggak nyaman sebenarnya melakukan itu, tapi duitnya gede, tapi efeknya bagus, gimana tuh?
Misalnya bawain acara gosip Enggak. gitu apa gimana? Gue pernah VO-in acara olahraga, acara bola, ya kali gue banget. Kok bisa sih? Aneh banget kan? Terus? Nggak, waktu itu ganti Niara. Yara Terus Aristi. gitu gue pikir ya udah ganti Niara Aristi. Terus lo ini dong VO-in gitu. Terus pas gue coba, ya Allah enggak sih gue ternyata maksudnya baca nama pemain bolanya aja mesti diulang-ulang karena salah-salah. Terus itu juga sesuatu yang gue nggak ngerti gitu kan. Nggak ada rasanya lah pokoknya. 2-3. Iya, terus jadinya gue akhirnya mikir ya udahlah ini emang bukan sesuatu yang gue suka, jadi gue juga nggak usah maksain diri untuk gue bisa melakukannya. Ya biar orang lain aja, gue ngerjain yang lain aja gitu. Kan nggak semua kesempatan yang datang ke depan mata kita itu emang bener-bener buat kita. Bisa jadi kan emang cuman say hi doang terus lewat lagi gitu kan. Terus karena akhirnya kalau kita nggak ngerasa cukup tadi itu semua tuh kita ambil loh. Nah, dan dengan jangan semua kita ambil disikat, kita tuh repot banget, parah. Oke. Gitu. Jadi akhirnya milih-milih karena bukan karena sok banget lo milih-milih, tapi karena gue tahu kapasitas gue dan gue tahu mana yang nyaman mana yang enggak. Kalau nggak nyaman ya nggak usah dipaksain, nanti hasilnya juga nggak maksimal kan, kasihan kliennya juga. Tapi kadang-kadang ambisi itu bisa muncul dan kenceng banget rasanya kalau udah ada pressure. Ya nggak sih? Ada pressure dari seperti orang-orang apa nih deket, pressure ini? dari Siapa yang press dulu, Bay? Siapa yang berani pressure? Siapa? Press Bayu. Elaborate please. Biasa. Sebenarnya pressure kan datang karena emang ada kebutuhan juga, Mas. Soalnya gimana? Kalau enggak kan gue tuh pressure susah nih ya. karena sosial media nggak bisa ngelihat postingan pressure. Mas ini Boy. Ini apa namanya? Soal pressure nih ya. FOMO. Gimana? Fear of missing out. Nah, kayak gitu-gitu soal pressure. Akhirnya kenapa ini menarik sih soal pressure. Akhirnya gue juga merasa sekarang nggak terlalu ke pressure karena apa? Karena gue memutuskan untuk tidak membiarkan pressure itu hadir di kepala gue. Karena itu karena si pressure itu sebenarnya yang bikin gue sendiri. Bukan orang lain, tapi it's like your own thinking yang berarti kan dengan kata lain yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap penderitaan itu ya diri lo sendiri dong. You bring it to yourself. Kalau kata ya kan? Kalau kata Mahatma Gandhi, apa kata? Dalam bahasa India dong, tolong. Enggak. Dalam bahasa India ya. Acha, nehi. Apa kata Mahatma Gandhi? Kalau kata Mahatma Gandhi, nobody can hurt me without my permission. So nggak ada yang bisa menyakiti kita kalau kita nggak mengizinkan gitu. So if you're hurt, that's because you let yourself to be hurt gitu maksudnya. Yes. Jadi berarti tapi perlakuan orang itu jahat kepada kita, mungkin iya jahat. Yeah. Tapi apakah kita ngerasa dijahatin atau kita merasa tersakiti, itu keputusan kita. Iya. Yeah. Tuh, kamu jahat. Kami jangan. Kami enggak. Kami jahat, kamu jangan. Loh, gimana? Iya, kamu jahat. Jangan dibalik, Mas. Jangan. Gitu. Put bicara Put lagi Cit, ngomongin ini dong, Cit. Podcast. Oke, tell me about your podcast. Podcast sesuatu yang seru karena gue suka banget conversation. Tapi sekarang di radio itu trennya itu lebih banyak lagu daripada conversation kan. Jadi akhirnya podcast ini gue bikin salah satunya juga buat mengakomodir keinginan gue bacot gitu. Ngobrol-ngobrol. Bisa ngobrol cerita-cerita. Cerita-cerita gitu. Lebih kayak itu sih. Sama juga menyampaikan ide-ide yang mungkin kalau misalnya di tempat lain atau di radio terbatas, di channel bersama itu ada pakem-pakemnya. Kalau ini kan terserah gue mau temanya apa kayak bebas. Kalau radio kan baru ngomong sebentar udah kayaknya mesti lagu kan, nggak boleh lama. Sebenarnya kalau podcast bisa ngomong panjang. Tamu-tamunya siapa aja, Cit, yang hadir? Kayaknya cewek-cewek semua ya? Ada Andra Lodita. Ya, di season 1 kemarin ada Andra Lodita, ada Najwa Shihab, ada Jenna Hara. Biasalah kita mulai dari teman-teman dulu gitu kan ya. Terus abis itu, ini sebenarnya juga sebelum pandemi kita mau bikin season berikutnya. Karena gue tuh podcastnya tuh kegenitan sendiri gitu loh. Podcast kan sebenarnya audio aja ya, namanya juga podcastnya. Nah, selalu mau sambil foto, sambil bikin video sekalian. gitu kan. Ngerepotin diri sendiri kan. Gak apa-apa, itu kan namanya outlet kreativitas loh, Cit. Ya. Emang itu masih bisa diakomodir. Tapi dia memang ada episode, ada season-seasonnya ya?
Ada, Mas. Kalau Kalau gue ngomong akhirnya aja terus bikinnya gitu kayak nggak? gitu. Kalau bikinnya serius ada. Oh. Ucit sih bikinnya ada Itu ini aja sih seasonnya, biar gue ada motivasi. Ada biar tema gue ada besar. ininya, biar gue ada liburnya. Karena kalau gue Oh. terusin, gue ngerasa itu bakal jadi rutinitas tiap minggu misalnya ya. Mm-mm. Gue tahu satu titik gue bakal ngerasa itu bakal biasa aja, gue Iya, bakal iya. ngerasa itu kayak rutinitas, Heeh. gue bisa lost it gitu, Cit, bisa lost the Oh. mood dan segala Seasonnya macamnya. berapa Jadi gue episode? bikin season. Satu season? 6 apa 8 ya, Cit? 8 kan? Ah, gue siaran mau pakai season ah. Boleh. Habis Siaran itu season. satu season seminggu ya. Jadi begitu ganti minggu ganti season. Sama aja dong. Senin sampai Nggak Jumat. ada. Apa bedanya? Prakteknya sih nggak ada bedanya. Gak ada bedanya. Cit, tapi gue tuh penasaran nanya sama lo deh. Maksud gue kan dengan Apa? kegiatan lo segini banyaknya, pertanyaan gue ada 2. Yang pertama adalah lo time managementnya gimana? Terus yang kedua, kan kayaknya proyek lo banyak gitu ya. Gue gak kebayang bahwa lo bisa ngerjain semuanya sendiri. Nah, lo tuh merekrut orang kah? Atau lo punya tim sendiri kah? Atau untuk tiap project timnya beda kah? And how do you meet these people? Ada tim Oke. manajemen. Jadi tim manajemen ini di Pak Andika dulunya itu ya geng lantai 8 juga ya dulunya ya. Apa namanya? Udah manajerin gue nge-MC tuh dari 2010. Oh. Udah Dia manajerin gue pegang lo nge-MC. aja atau dia pegang juga beberapa orang lain? Lama-lama akhirnya dia megang Ernest Prakasa, Soleh Solihun dan lain-lain. Nah karena dia udah Oke. sibuk megang yang komika, akhirnya gue dipegang sama istrinya, Sesa, sahabat gue juga. Nah apa namanya, jadi dan untungnya karena kita udah temenan ya dari lama, jadi bener-bener gak ngerasa kayak kerja yang gimana, cuman masing-masing karena juga udah pernah kerja di ranah profesional masing-masing, jadinya juga kita punya apa namanya sistem atau cara kerja, walaupun temenan kita punya sistem atau cara kerja yang cukup oke lah buat menurut gue sampai sekarang gitu. Jadi itu sih ada timnya, sama ada 2 orang lagi yang ada apa namanya Anes sama kita yang bantuin buat admin dan lain-lain. Itu berarti kan administratif, Cit. Tapi kalau untuk dari sisi kreatif gitu kan, kalau misalnya 3 speakersnya kan kita bertiga ya, jadi kan kita kreatif. Oh banyakan Ucit ya timnya dibanding kita ya? Nah itu dia. Karena kerjanya lebih banyak juga Mas Bram. Ya kalian udah rame. Kita bertiga loh. Kita udah 3 soalnya. Dia sendiri. Nah kalau Ucit biasanya kalau untuk kreatif juga ada temen yang ngerjain bareng, atau kan kalau 3 speakers kan ntar Mas Bram bikin, terus kan Hilbram sama Bayu sama Uli kita gantian atau saling mengisi. Kalau Ucit kan sendiri, Cit. Tektokannya sama siapa ya? Sama diri gue sendiri. Wow. Serius loh. Punya 2 sisi, jadi gue depan sama diri gue sendiri gitu. Di depan cermin ngobrol. Sesa itu buat gue juga jadi mentor juga sih, karena dia jauh lebih senior juga, dan apa namanya yang membuat gue juga sampai sekarang kita masih jalan bareng-bareng satu tim, karena sistem manajemen gue tuh gini, setiap tahun gue akan ditanya goal lo apa tahun ini, mau bikin apa. Hayalan-hayalan lo tulis aja dulu, nanti habis itu kita rembukin bareng apakah ini possible dibuat sekarang atau enggak. Nanti dia yang bakal ngitungin kira-kira ngambil apa namanya mana apa segala macam gitu. Jadi gue juga senang banget karena tiap tahun ada yang nagihin gue untuk bikin sesuatu di tahun itu, goal di tahun itu. Jadi setiap tahun lo dipaksa untuk menepati yang gue bilang tahun ini aku deh yang dari tahun lalu ke pending. Jadi kita bareng-bareng untuk mencapai si goal itu. Cit, kan sebagai orang yang aktif di sosmed, di digital, di radio, kreativitas kan harus jalan terus. Gimana caranya Ucit mencari dan juga menggali kreativitas dan mewujudkannya? Pernah mentok nggak? Mentok pernah. Tapi kalau udah mentok, biasanya justru diem dulu bentar, abis itu nyobain sesuatu yang baru. Intinya sih kalau menurut gue, kreativitas tuh adalah sesuatu yang jadi kebiasaan ya. Maksudnya orang tuh bukannya yang kayak, gue sih gak kreatif kayak lo, atau gue gak kreatif kayak dia gitu. Menurut gue, kreativitas tuh juga sebuah kebiasaan. Jadi dengan banyak baca, banyak ngobrol, banyak denger, banyak nonton, itu tuh kita punya banking banyak kan. Nah, ketika kita punya banking banyak, kita juga pasti bisa lebih mix and match banyak hal. Gitu. Baca blognya Ucit, nonton programnya Ucit, denger podcastnya Ucit. Komplit. Dia bukan triple threat lagi, dia quadruple threat dia. Quintuple threat.
dari berbagai Wih, sisi. gila, Wah, ngeri banget. Baru tuh, baru. Luar biasa. Serem. Cit, berarti lo terlibat di manajemen juga untuk urusan bisnisnya dong? Bisnis brand Enggak. Ucita Pohan juga? Enggak? Gue lebih ke konsep sama lebih ke apa yang pengen gue bikin dan kenapanya. Jadi makanya gue tuh beruntung banget sih punya tim manajemen ini sampai sekarang karena gue tuh diperbolehkan halu setinggi-tingginya gitu loh. Ada project mereka yang bakal membuat gue stay grounded. Tapi berarti ada project manajernya gitu, kayak mereka yang ngurusin detailingnya seperti apa, nyariin desainer yang cocok, milihin apa cover lah segala macam, itu ada yang ngerjain gitu ya? Ada. Gitu, biasanya gitu, sih Bram. kadang kalau masih bisa gue kerjain sendiri. Tapi maksudnya ya di dalam tim itu kita berembuknya gitu. Ya. I see. Gitu. Ada satu hal nggak yang ingin lo benerin sedikit dari kejadian-kejadian masa lalu yang menurut lo kalau itu ditambahin tuningnya dengan oke, berarti Ucita Pohan sekarang akan lebih oke lagi. Jangan bilang nggak ada. I don't believe you. Waduh. Wow, galak ya. Nanya. Jujur. Biar kayak Najwa kan temennya Najwa. Oh iya, mata ya. Nanya ini cer. Mungkin itu sih soal hubungan gue dengan my body tadi, karena pengalaman atau ambisi yang sudah merusak tendon gue, ACL gue robek, itu tidak mudah untuk dibenerin dan tidak akan pernah sama lagi toh. Jadi kalau misalnya gue bisa lebih aware dari awal bahwa gue harus mengenal tubuh gue dengan lebih baik, itu buat gue akan lebih mantap sih. Tapi kalau nggak robek otot gue nggak bikin buku, gimana dong? Nah, iya. Benar juga ya. So everything happens for a reason lah ya. Exactly. Ya. Yang benar-benar disesali sesal-sesalnya nggak ada ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Sampai sekarang sih nggak ada. Gue bener nih kalau disuruh nginget-nginget kayak gini nggak ada yang pop up gitu tuh, nggak ada. Mas Uli banyak tuh. Hidupku adalah sumber penyesalan. Sudah saya relakan semua penyesalan itu tidak perlu saya simpan lagi. Iya. Tapi yang dipelajari dari Uci tadi barusan dibilang adalah push yourself to the limit, but you have to know your limit. Kalau enggak broken. Kami salah? Kamu jangan. Iya, kamu jangan ragu-ragu membuat kesalahanmu sendiri. Yes. Make your own mistake. Pada saat kita bikin kesalahan tuh support system kan penting banget. Kalau Ucit ada tim manajemen ya. Selain itu support system yang luar biasa. Ada siapa lagi support system? Siapa lagi? Teman-teman sih palingan ya. Orang-orang yang ada di sekitar gue tuh, gue juga ngerasa gitu sih. Gue tuh bisa mencapai titik kenyamanan sekarang ini tuh juga karena orang-orang di sekitar gue tuh baiknya luar biasa gitu. Bener-bener kalau gue lagi ya itu tim manajemen, kalau misalnya gue lagi ngerasa low banget energinya, gue nggak bisa nyelesain sesuatu dengan baik, mereka akan backup gitu. Apa yang bisa gue bantu, lo butuh apa, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu keluarga gue dengan cara yang karena kan support itu kan sebenarnya bentuknya bukan berarti lo dianterin, lo dibawain barangnya, nggak selalu kayak gitu kan. Kadang juga dengan membiarkan lo, kayak orang tua gue dari kecil membiarkan gue jadi apa yang gue pengen tuh buat gue juga udah support yang luar biasa gitu kan, tanpa nyuruh gue untuk jadi sesuatu yang bukan gue gitu. Terus gitu sih, sama punya orang-orang dan kalian tahu nggak sih, ini terdengar gombal, tapi you guys, my seniors gitu ya, senior atau orang-orang di dunia yang gue geluti, yang gue look up, itu juga menurut gue secara tidak langsung jadi support system, karena kan gue pada nyontek lo semua ya gitu. Yang bener cu. Wah, kami salah, kamu jangan Cit. Cucuku ya, gimana Bram? Ucit itu bilang senior itu bukan kita. Sorry. Yang lain banyak. Kita cuma dikit-dikit doang. Jangan GR duluan. Maksudnya Kus Hedratmo, Bob Tutupoli. Senior gitu. Iya dong. Senior banget ya. Tapi bener orang-orang yang baik.
Beneran nih, gue aja ngelihat kayak, wah iya hebat juga ya. Maksudnya tapi gue juga out merasakan hal yang sama. Gue tiap kali ngeliat Hilbram, gue ngerasa kayak ada senior gue gitu. Maksud yang lo gue tua gitu inspirasi. Ya masa harus dijelasin sih. Oh iya. Ya iyalah, tua banget. Selanjutnya pingin belajar apalagi, kan tadi Ucit bilang bahwa kita harus tetap membuka pikiran, baca kristal. Dia mau belajar kristal. Kristal nih lagi kristal tuh apa sih? Coba tunjukin dong, show and nggak ada sih, gue tuh karena pandemi gue ya. lemes nih, kryptonite. Cie, yang berasa situ Superman. Apa tuh? Nih kryptonite gue nih. Apa tuh? Ada yang ini. Widih. Oke, tell me. Jadi kemarin kristal ya? itu ada tenaga apa? Ada energi apa? Gue tuh nggak tahu sebenarnya. Yes, by the way, 5 menit lagi kata produser. Oke. Oke, baik. Jadi intinya sebenarnya kalau ini sih gue senang aja karena kalau dipajang tuh gue suka bentuk-bentuknya. Tapi akhirnya yang kemarin gue dapetin dari memajang kristal-kristal ini adalah kemarin ada satu hari yang berat ya, dimana kita kehilangan teman baik kita juga, Barli Asmara. Di pagi harinya tuh gue juga dapat kabar duka, malamnya gue dapat kabar duka juga. Jadi buat gue itu kayak low energy banget dan sedih banget. Padahal hari itu gue juga harus kerja gitu kan. Nah pas gue mau berangkat, gue buka paket si kristal yang baru gue beli. Datanglah dia nih yang ini ada glitter-glitternya, nggak kelihatan. Gimana? Oke nih ini. Terus udah gitu pada saat ini gue buka dan dalam keadaan gue lagi sedih dan gue juga bingung mau ngomong sama siapa, orang juga lagi pada sedih juga di sekitar gue ngeliat ini, pas gue ngeliatin kok cantik banget ya, terus it's beautiful, dan ini tuh kan hasil dari dalam perut bumi ya, dari dalam bagian dari bumi natural gitu, yang kalau diliatin tuh bikin relax. Terus akhirnya gue jadi ngerasa oh iya ya, untuk ngelihat sesuatu yang emang nature's way ada di tangan kita, it's a good feeling loh, bahwa kita ingat bahwa iya ya, hidup tuh ya udah bakal gitu aja, it's gonna be okay, everything will be okay eventually gitu. Itu akhirnya mendapatkan gue mendapatkan rasa itu. Tuh, everything's gonna be alright. Dan lo kita semua ini mempunyai kristalnya masing-masing. Apa tuh? Kristal siapa? Gue mau filosofis barusan. Oh iya, sorry. Buyar. Ulang. Awalnya. Siap. 3, 2, 1, action. Jadi kita punya kristal masing-masing, Mas. Kayak Ucit itu yang nunjukin kita semua tuh punya kristal masing-masing. Ada di kristal beneran, ada di keluarga, ada di sahabat, ada di saudara, di mana ketika rasa kita tidak karuan, ada mereka, we feel better. Gue nggak ada siapa-siapa, hidup gue kosong, melompong ini. Makanya kristal yang gede, Mas. Makanya tolong dong, gue mau kristal nih, dibantu temennya gitu. Kristal siapa, Li? Mau kristal pokoknya. Ayolah. Ada loh presenter namanya Kristal tuh. Masa siapa? Di mana? Di daratan apa di lautan? Di mana? Di lautan. Karang, Mas, kalau di lautan. Iya. Baiklah kalau gitu. Ucit, terima kasih banyak. Terima kasih, gue yang makasih diundang ke sini. Iya, mudah-mudahan apa yang dialami Ucit, apa yang dilewatin Ucit, semua wisdom yang muncul dari perjalanan hidupnya Ucit jadi inspirasi dan jadi pelajaran buat kita semua tuh. Kalau sebenarnya ya kalau yang buat gue sih nyangkutnya adalah soal ambisi ya. Saat lo udah merasa di titik cukup, di mana lo yang menentukan cukup itu, akhirnya semua ambisi itu tidak memaksa dan nggak jadi pressure, dan lo akan jadi Wallace, lebih menikmati hidup gitu ya. Ya jangan sampai lo paksa dan gak mendengar apa yang disampaikan oleh tubuh lo sendiri, ya kan? Iya. Kalau dari gue yang gue rasa, yang gue serap gitu dalam perjalanan kehidupan, wajar banget kalau kita merasa philosophical, kita ingin mencari tahu mengenai banyak hal, why we're feeling this, why this is happening, why everything happens, dan kita mencari alasan-alasan kenapa, dan itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati juga sampai kita ketemu jawabannya. Dan kadang tiap orang punya perjalanannya masing-masing gitu, jadi ya jangan ambil teori orang bulat-bulat, tapi whatever goes through your life, make it your own gitu ya, Cit ya. Yes. Alright, push yourself to the limit, asalkan tahu limitnya biar nggak asik. Yes. Kami Thank you, kamu jangan. Thank you, Ucit.
Terima kasih. Bye Uci. Pamitan, teman-teman. See you, Terima kasih guys. sudah menyaksikan. Bye Uci. Kami salah. Kamu jangan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.